Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aprila. Di sini, saya mengangkat tema aplikasi perkiraan cuaca. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bahasa pemrograman dan Python. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan menulis, menguji, dan memelihara kode. Bahasa pemrograman memungkinkan manusia memberikan instruksi kepada komputer menggunakan aturan atau sintaks tertentu. Secara umum, bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa tingkatan nih. Bahasa pemrograman tingkat rendah, seperti assembly dan mesin kode. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah. Contohnya adalah bahasa C yang memiliki fitur dari bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Yang ketiga, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa yang dirancang agar lebih mudah dipahami oleh manusia, seperti Python, Java, C++, dan JavaScript. Setelah itu, Python adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Guido van Rossum yang dirilis pada tahun 1991. Python populer untuk pengembangan web, perangkat lunak, data science, dan lain sebagainya. Keunggulannya yaitu multi-platform, sintaks yang sederhana mirip bahasa Inggris, kode yang lebih ringkas, dan eksekusi langsung dengan interpreter. Python juga mendukung pemrograman prosedural, berorientasi objek dan fungsional, serta memiliki banyak pustaka. Nah, di bawah ini ada contoh perbandingan. Untuk menampilkan kata Hello World saja, bahasa C++ dan Java membutuhkan beberapa baris kode program, sedangkan Python hanya membutuhkan satu baris saja, yaitu print Hello World. Kemudian akan muncul output cetak kalimat Hello World. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah langkah-langkah menginstal bahasa pemrograman Python. Pastikan laptop Anda sudah siap dan dapat menggunakan sistem operasi Windows karena proses instalasinya tidak berbeda antara versi tersebut. Yang kedua, unduh file instalasi Python di halaman resmi python.org/download. Yang ketiga, pilih dan centang dua opsi pada kotak centang yang tersedia, seperti pada gambar di samping. Kemudian yang keempat, klik Install Now dan tunggu hingga muncul kotak pesan dialog. Selama proses instalasi, user cukup menekan tombol Next, Next, Next untuk melanjutkan penginstalan Python hingga selesai, dan akan muncul pesan dialog seperti ini. Kemudian tekan Close untuk menutup program. Kemudian cek di command prompt dengan menuliskan Python script version. Kemudian tekan Enter, lalu akan muncul versi Python-nya itu. Kemudian, yang kedua, kita masuk ke langkah-langkah menginstal aplikasi Visual Studio Code. Yang pertama, yaitu unduh Visual Studio melalui tautan resmi code.visualstudio.com/download. Jika sudah klik linknya, berikut gambar untuk mengunduh aplikasi tersebut. Kita klik download. Setelah kita download, kemudian muncul dialog seperti ini, dan kita klik I accept agreement. Kemudian klik tombol next, 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 hingga tampil kotak dialog seperti di bawah ini. Kemudian dipilih 5 kotak checkbox ini, lalu klik button next untuk melanjutkan proses. Kemudian akan muncul dialog seperti ini. Kemudian tunggu hingga proses instalasinya selesai, kemudian akan muncul dialog seperti ini, dan klik finish. Untuk mengintegrasi bahasa Python di Visual Studio Code, caranya buka Visual Studio Code, lalu pergi ke tab extension yang ini, cari Python di kolom pencarian, dan klik install yang ini. Kemudian VS Code siap digunakan. Kita masuk ke contoh implementasi kode program dan hasil output. Nah, untuk logika percabangan sendiri, itu ada 3. Yang pertama, if tunggal, kemudian if else, dan if bersarang. Nah, di sini saya akan memberikan contoh if tunggal. Ini variabel cuaca dan diinputkan oleh user. Kemudian, jika cuaca yang diinputkan oleh user adalah hujan, maka dia akan mencetak cuaca sekarang hujan, waktu untuk membawa payung. Dan di bawah ini ada outputnya. Jika cuaca yang dimaksudkan oleh user bukan hujan, contohnya di sini adalah cerah,
tidak akan menampilkan output apapun. Kemudian kita masuk ke if else. Di sini user menginputkan cuaca, kemudian jika cuaca adalah hujan, maka mencetak cuaca sekarang hujan, waktu untuk membawa payung. Jika bukan, maka cuaca saat ini tidak hujan, tidak perlu bawa payung. Nah, di sini ada contoh implementasi logika percabangan if bersarang yang mengangkat tema aplikasi perkiraan cuaca. Nah, di sini cetak header, kemudian suhu dan kelembapan diinputkan oleh user. Kemudian kita masuk ke percabangan cuaca berdasarkan suhu. Jika suhu lebih besar atau lebih besar dari 30, jika suhu lebih besar dari 30, maka cetak cuaca panas dan rekomendasinya. Jika suhu di, di atas 20 dan di bawah 30, maka cuaca cerah dan cetak rekomendasinya. Jika suhu di atas 10 dan di bawah 20, maka cuacanya dingin dan cetak rekomendasinya. Jika bukan, maka cetak sangat dingin. Nah, kita masuk ke percabangan logika cuaca berdasarkan kelembapan. Jika kelembapannya di atas 80, maka cuacanya lembab dan cetak rekomendasinya. Jika kelembapan di bawah 40, maka cuaca kering. Nah, di sini adalah cetak outputnya. Kemudian, ini ada perulangan atau looping untuk menampilkan poin rekomendasi. Seperti yang ada di samping kanan ini adalah output dari kode program yang sudah saya jelaskan tadi. Kita masuk ke contoh implementasi kode program dan hasil output. Yang pertama di sini ada looping menggunakan for range. Yang pertama adalah menyimpan berbagai kondisi cuaca dalam sebuah array list. Kemudian, melakukan perulangan sebanyak elemen dalam daftar cuaca. Kemudian, cetak kondisi cuaca pada hari sesuai indeksnya. Kemudian, di sini ada looping menggunakan break. Kemudian, ada daftar cuaca hari. Kemudian, user memasukkan cuaca yang ingin dihentikan. Kemudian di sini ada melakukan perulangan melalui daftar cuaca dan mencetak cuaca hari ini. Jika cuaca yang sedang diproses itu cocok dengan cuaca yang sudah diinputkan, maka perulangan akan berhenti dan mencetak cuaca hari ini. Lalu looping dengan continue, di sini ada sebuah array list, kemudian program memeriksa satu persatu cuaca dari list. Jika cuaca adalah hujan, program akan melewati cuaca itu dan lanjut ke yang berikutnya. Selanjutnya, program akan mencetak semua cuaca kecuali hujan, karena hujan dilewati. Lalu di sini ada program looping menggunakan while. Yang pertama, kita inisialisasi variabel cuaca dengan nilai jarah, kemudian perulangan akan terus berjalan selama nilai cuaca bukan hujan. Kemudian, cetak cuaca saat ini, lalu meminta input dari user untuk memasukkan nilai baru dari cuaca. Kemudian, cetak cuaca sekarang hujan, apabila cuaca yang diinputkan oleh user adalah hujan. Nah, seperti pada output di bawah ini, pertama, program akan mencetak cuaca saat ini adalah cerah, kemudian perulangan akan terus berjalan sampai user menginputkan nilai hujan, dan program akan berhenti. Jadi kesimpulannya, proses instalasi Python dan Visual Studio Code berjalan dengan lancar. Kombinasi sintaks Python yang sederhana dan fitur-fitur canggih yang dimiliki Visual Studio Code memungkinkan untuk mempermudah dalam mempelajari dasar pemrograman. Pemahaman konsep dasar pemrograman merupakan fondasi yang penting bagi pengembangan aplikasi kompleks. Selain itu, penerapan konsep looping dan logika percabangan memungkinkan pengembangan aplikasi yang akan meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Looping merupakan eksekusi kode yang berulang-ulang dengan berbagai kondisi. Materi logika percabangan memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah pemrograman dan mengembangkan kemampuan pemrograman yang lebih baik.
Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan semua orang yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.